aku rasa dengan omongan mama sebelum meninggal pesan itu udah cukup gitu buat aku. Udah cukup meyakini aku bahwa ya memang itu bukan anak aku. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana buat Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Sekalipun pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan hanya ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Bang Benjo. Shalom Bang. Ya, shalom Pastor. Oke, Bang Benjo adalah anak ya dari hasil pernikahan dua keyakinan. Yes. Jadi papa dan mama beda keyakinan. Ya. Nah, ini sah ya di Indonesia ya? Saat itu sih sah gitu. Okay. Karena kan waktu itu pernah ada yang pernikahan ada artis itu juga kan yang saat itu. Iya. Dan akhirnya terus kayaknya itu sah sih. Aku soalnya pernah lihat buku nikahnya. Pernah lihat ya Iya. buku nikahnya ya. Nah, dua bersaudara ya? Iya. Dua bersaudara. Dan ngikut siapa? Ngikut keyakinan papa atau mama? Aku kecilnya tuh sempat ikut keyakinan, sebenarnya dua-duanya deh kayaknya Pastor. Oh, dua-duanya jadinya ya? Aku dua-duanya. Jadi kayak aku sempat ikut keyakinan papa, terus abis itu aku sempat juga ikut keyakinan mama, sampai akhirnya pas gedenya tuh aku malah nyari. Iya. Akhirnya aku malah nyari gitu Pastor. Soalnya ya aku tuh sempat berpikir bahwa agama nih kayaknya bukan warisan deh. Gitu. Iya. Kayak, aku mikirnya tuh kayak bukan agamanya sih maksudnya yang lebih kita tebelin, lebih kepada imannya gitu yang kita tebelin. Iya. Gitu Pastor, yang aku akhirnya mencari gitu. Iya. Jadi baik papa maupun mama tidak memaksa ya untuk harus ikut papa, harus ikut mama gitu, enggak ya? Sebetulnya mungkin kalau secara fisik atau apa gitu kan enggak ada paksaan. Tapi itu ternyata sepertinya nih mereka tuh berantem di belakang anak-anaknya gitu. Oke. Tapi sampai pada satu ketika akhirnya perdebatan itu muncul ke permukaan anak-anaknya, sampai anak-anaknya itu dilibatkan di dalam pertikaian orang tua itu. Gitu. Sampai ya itu yang aku inget dulu waktu kecil tuh papa sama mama tuh berantem. Papa sama mama kan udah meninggal ya Pastor ya. Oh ya. Udah meninggal. Okay. Papa itu meninggal 2001, mama meninggal 2023. Oke. Nah, jadi dulu tuh kalau berantem tuh pasti urusannya dipicunya tuh sama soal agama gitu, ya? soal agama. Iya. Setelah itu
itu baru nanti muncul ada orang ketiga lah, apalah yang aku pernah dengar gitu. Dan yang paling aku ingat waktu kecil itu aku tuh pernah ditodongin sama senapan angin gitu. Sama siapa? Sama almarhum papa waktu itu. Kenapa? Karena berantem ya, karena orang tua aku dulu berantem terus sampai meluap-luap, dan wah dulu tuh sering banget berantem pester, sampai tetangga-tetangga datang, RT, sampai waktu itu juga sempet dipisahin juga sama kayak hansip atau apalah gitu waktu zaman dulu itu ya. Iya. Terus ya itu karena akhirnya mungkin udah kesel banget ya kali ya, aku juga nggak paham ya saat itu kan emosinya. Itu aku masih kelas berapa ya, aku masih sekitaran SD kelas 2 kelas 3 deh kalau nggak salah. Itu tuh kayak bener-bener ditodongin kita anak-anaknya, kayak nih gue bunuh nih anak-anak nih katanya gini-gini, kayak sampai ya itu sih, itu aku masih ingat kejadian itu gitu. Oh, sampai segitu ya, berantem sampai segitu Ya, ya. berantem sampai sebegitunya. Pemicunya ya agama yang paling Ya, banyak ya pemicunya ya. Ya. Pemicu itu dari agama. Perbedaan keyakinan ya. Oke, dan akhirnya membuat kamu tumbuh menjadi anak yang seperti apa di keluarga yang seperti ini? Nah, ini juga apa ya? Aku tuh bisa dibilang kayak bukan tumbuh dari didikan mama atau papa gitu. Ya. Tapi aku juga kan akhirnya itu tuh sempet dirawat sama nenek kan, sama nenek aku tuh, aku pokoknya dirawat sama nenek, dibesarin sama nenek kayak gitu tuh. Nenek tuh Katolik. Gitu. Iya. Nah, terus abis itu aku sempet dirawat itu, terus ya akhirnya ya bareng-bareng itu aku sama kakak juga di sana. Iya. Terus tapi jadi malah kayak kok gue bukan ada apa ya, maksudnya kayak sifat-sifat atau sikap yang dari mama sama papa itu kok kayaknya di luar itu semua nih, dari dalam diri gue gitu. Iya. Tapi ya aku ngerasanya tuh aku lebih yang mikirnya nggak terlalu gerasak-gerusuk yang gimana-gimana gitu, maksudnya kayak terlalu ini terlalu itu, sampai ngelihatnya mama sama papa berantem mulu aja tuh juga kayak apa ya, akhirnya aku cuek aja gitu loh, Pastor. Kayak ya udahlah ini urusan lo kali lah, apalah segala macam. Terus ya udah akhirnya aku ya udah cuma bisa teriak nangis gitu. Waktu kecil kan cuma bisa kayak gitu ya, cuma bisa teriak nangis terus kabur gitu kalau misalnya mereka berdua lagi berantem. Dan itu ya lumayan sering banget sih waktu aku kecil tuh, aku inget banget. Berantemnya itu parah, sampai lempar-lempar barang gitu-gitu segala macam, Pastor. Barang-barang di rumah udah ya berantakan lah udah semua. Oke. Dan masa-masa sekolah Bang Benjo, masa-masa kuliah itu membuat Bang Benjo jadi anak yang bandel atau anak yang biasa aja? Dari sekolah aku sempet bisa dibilang anak bandel gitu, Pastor. Dulu aku paling sebulan cuma berapa kali masuk gitu. Banyakan bolos ya? Iya. Aku tuh cuma ke sekolah tuh cuma bawa satu binder. Terus sementara kan dulu kan zaman-zamannya bawa buku paket gitu kan, buku paket, buku cetak gitu kan. Betul. Terus tapi kan di meja kan ada laci gitu. Terus akhirnya aku taruh lah di situ. Oh, ditinggal. Aku tinggal di situ. Tapi terus kadang juga itu dimarahin juga sama guru tuh dulu. Iya. Jangan ditinggalin buku-buku ini. Itu gunanya cuma buat sementara bla bla bla. Terus tapi akhirnya ya aku pikir ya di rumah juga aku tuh gimana ya, mau belajar tuh juga nggak bisa gitu loh. Kadang aku bukan tipikal orang yang bisa belajar di rumah gitu loh, maksudnya aku ya udah belajar di sekolah aja, maksudnya tempatnya gue belajar tuh di sekolah. Betul, gitu. Tempat di rumah tuh gue mau ngapain kek, gue mau tidur kek, gue mau main gitu loh. Pikiran aku dulu, Pastor. Jadi akhirnya ya udahlah aku di sekolah aja. Tapi ya akhirnya gara-gara itu aku jadi nggak naik setahun gitu. Tapi terus akhirnya, nah untungnya tuh mama tuh nggak pernah marah tuh kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang dibikin sama anaknya. Dia cuma kayak ya ini salah lo gitu, lo harus cari cara gimana cara lo memperbaiki kesalahan lo gitu. Iya mah, kayak cuma ya gimana caranya lah, lo gimana tanggung jawab sama hidup lo kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin aku terpacu untuk wah gila, puji Tuhan banget nih nyokap gue nggak marah gitu loh, maksudnya gue nggak naik, walaupun itu aku juga udah keluar masuk guru BP dulu kan, kayak gue dipanggil terus karena cabut-cabutan terus juga aku loncat-loncat jendela sampai kabur-kaburan, naruh tas buang keluar yang kayak di film-film itu pernah aku lakuin itu waktu waktu zaman sekolah tuh. Sampai terus akhirnya ya udah deh, akhirnya aku tuh kayak mikir gue nggak usah bikin malu, gue nggak boleh bikin malu lagi orang tua gue nih, apalagi cuma tinggal mama gitu ya. Sampai akhirnya
Ya udah aku berubah tapi terus aku akhirnya kayak bikin perjanjian sama kepala sekolah gitu, gue mau gondrong gitu. Oh. Kalau misalnya gue mau gondrong, gue buktiin dengan nilai bagus. Ya. Terus ya kalau gue udah dapat nilai bagus di atas rata-rata, gue boleh gondrong. Gitu akhirnya. Terus ya aku sempat kayak ya udah kalau lu buktiin aja gitu lah kayak gitu. Terus waktu itu sempat akhirnya aku buktiin, terus aku kasih lah tuh, singkat ceritanya kan aku kasih, nih Pak nilai saya di atas rata-rata bla 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 bla. Terus ya udah tapi asal rapi. Kan nggak ada asalnya, karena aku bilang nggak ada boleh ini tapi kan nggak ada tapinya gitu loh maksudnya. Ya udah oke lah aku rapi gitu. Tapi terus ya tetap aja masih aku dicapnya tuh sama guru-guru waktu itu masih bandel sampai dulu aku pernah dihukum di depan ruang guru. Terus itu kan ruang guru kan tempat lalu lalangnya siswa-siswa. Dilihatin. Ya aku diliatin, terus hukumannya disuruh ngapain Pastor? Aku disuruh baca Alkitab itu dari awal sampai akhir, terus cuma ditanya nanti kalau udah kamu dapat itu apa aja yang udah kamu dapat gitu loh, maksudnya udah kamu baca gitu. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iya tapi ya aku nggak lakuin lah Pastor itu kan kayak aku cuma kayak ya, itu disuruh ringkas gitu kan, disuruh ringkas tuh kamu baca tuh Alkitab katanya kayak gitu. Terus ya aku cuma iya aja. Terus habis itu aku bosen gitu kan kayak bosen gitu, akhirnya aku kamar mandi, aku ngerokok di kamar mandi. Terus ketahuan lagi lah itu, kamu ngerokok di kamar mandi katanya kayak gini-gini. Ya bosen lah Pak, aku bilang baca Alkitab lagi ngapa sih, orang bener waras juga mana ini sih, mana mau sih gitu baca Alkitab gitu kan, maksudnya secara ya lo langsung dikasih dalam satu waktu gitu. Terus ya akhirnya kan aku juga kayak ya udahlah tuh, kayaknya guru-guru juga udah malas, sampai akhirnya ujian nasional pun juga kayak gitu. Dikiranya tuh semua contekan dari aku Pastor, padahal aku juga dapat dari teman aku. Terus sampai tempat juga aku dibilang kamu nanti awas ya kalau misalnya ternyata contekannya ketahuan dari kamu. Terus ya aku bilang ya buktiin aja gitu. Maksudnya aku bilang emang itu bukan dari aku, orang aku aja dapat kok dari yang lain gitu kan aku bilang. Ya sampai sebegitunya loh Pastor aku tuh akhirnya besarnya tuh kayak gitu, sampai bandel ke sana sini. Tapi emang ada momen-momen yang emang yang dimana akhirnya mesti mikir gitu Pastor. Nah mengenai keyakinan bagaimana ini, karena kan ini masih bingung ya sebenarnya Tuhan yang mana sih. Nah itu tuh pas udah SMA gitu kan, itu aku juga kan di sekolah yang ngikutin agamanya mama kan itu. Nah itu tuh pas aku di sekolah itu kan ya akhirnya lebih sering ke agamanya mama nih, ke Katolik ya. Iya ke Katolik. Terus akhirnya dari situ tuh aku juga wah itu banyak banget pertanyaan Pastor. Dan emang itu tuh zaman aku dulu kenal ya tapi untungnya aku nggak sampai narkoba ya Pastor ya, aku cuma kayak ya yang organik lah gitu, cuma sampai ke situ. Terus sampai akhirnya pun itu kehidupan aku sempat kelam juga tuh, dimana emang yang aku ngerasanya aduh gue buat apa sih nih hidup gitu loh, maksudnya kayak ngerasa Tuhan tuh nyiptain gue buat apa sih gitu. Terus sebegini banyaknya cerita hidup gue gitu kan aku mikirnya tuh. Sampai akhirnya satu ketika tuh aku dulu sempat main jadi anak reggae gitu. Aku sempat dulu di ya manggung-manggung gitu, sempat jadi main reggae gitu. Terus ya kehidupannya cuma kayak gitu doang, mabok ngeband, bangun tidur mabok gitu terus rambut aku juga dulu digimbal-gimbal lebih banyak. Wah rebel banget yang kayak berantakan gitu loh. Itu berlangsung selama sekitaran berapa lama ya, setahunan deh tuh kalau nggak salah tuh, setahunan kayak gitu. Itu kebawa dampak dari SMA tuh. Dari SMA terus lulus SMA itu kan kejadiannya kan kayak gitu. Sampai terus akhirnya aku mikir mama udah mulai kayak ngerasa sakitan tuh. Itu waktu itu umur aku masih mudaan lah ya, udah baru lulus SMA itu kan. Terus akhirnya aku kayak aduh gue mesti kerja sini kayaknya nih. Gitu akhirnya. Nah itu terus aku datang ke gereja gitu. Aku datang ke gereja kayak ya berdoa ya Tuhan, ini aku mesti gimana ya kayak gitu. Setelah ini nanti aku mesti gimana gitu. Aku tanya terus gitu, karena di saat aku butuh masukan gitu, butuh saran yang emang positif, itu teman-teman aku sama sekali nggak ada yang bisa udahlah kita happy aja lah kayak gini udahlah mau ngapain sih nyari duit kayak gitu orang hidup yang penting kita masih bisa makan, ngerokok, apalah segala macam. Terus wah kayaknya nggak masuk gitu loh. Akhirnya nggak bisa nih kok gue tiba-tiba kayak aduh nyokap gue gimana nih gitu loh mikirnya. Ya udah akhirnya aku ke gereja tuh.
nggak lama aku dari gereja tuh aku copotin semua gimbalan aku, terus abis itu aku stop tuh pastor, nyobain yang kayak gitu tuh. Terakhir itu ya 2010 tuh, saya ingat aku tuh udah nggak ngeganja lagi dan segala macam tuh, kayak aku tuh sempat ngeganja kayak gitu kan. Itu 2010 tuh aku udah nggak, akhirnya udah berhenti. Terus udah aku tinggalin itu tuh, aku udah keluar dari band segala macam, terus ya udah aku kerja tuh dari 2010 kerja ya? gitu. Aku akhirnya kerja. Dan itu aku selalu lumayan rajin sih ke gereja. Sampai aku pernah setelah itu ya, pokoknya kan aku kan kerja dulu baru kuliah. Aku cari duit dulu tuh, baru akhirnya bisa kuliah. Terus akhirnya di masa-masa itu aku menemukan jati diri aku yang, oh lu ternyata nih anak teater nih gitu. Akhirnya aku sempat beberapa kali meranin jadi Tuhan Yesus di setiap ada acara tablo Paskah yang drama musikal, bukan drama musikal, visualisasi jalan salib gitu. Ya akhirnya aku tuh sempat itu, terus aku ngerasanya kayak, Tuhan ini panggilan banget atau apa ya gitu. Maksudnya kayak aku ngerasanya kan, buset gue nih nggak layak banget gitu. Maksudnya nggak cocok banget nih dapat ini. Tapi akhirnya masa karena gue gondrong doang sih Tuhan gitu kan, aku mikirnya. Tapi terus aku ya berdoa, sempat puasa waktu itu kan, sempat dilatih itu sama ya senior yang pengalamannya juga lumayan oke. Terus mereka juga cuma bilang, Benjo nih lo puasa katanya kayak gitu. Terus ya lo banyakin lah, lo nonton film The Passion kayak apalah kayak gitu kan. Akhirnya aku nonton, terus habis itu aku banyak baca terus habis itu aku puasa sampai aku ngerasa, Tuhan ya kalau memang ini terjadi menurut kehendakmu ya tolong kuatin aku aja supaya aku bisa ini peran ini kan ya lumayan ya gitulah pastor. Makanya ngerasanya tuh ya, apalagi orang-orang mungkin kalau yang tahu label aku kan kayak gimana sebelumnya kan kayak ini kan si Benjo kan udah cabut sekolah apalah segala macam. Ini orang bandel ini. Iya, orang bandel. Terus pantas. Tapi tuh sampai ada anak muda waktu itu di atas aku ya, senior aku lah gitu, bilang, Benjo lo keren sih, ini semoga bisa jadi pertobatan lo, katanya kayak gitulah tuh. Terus ya dari situ akhirnya aku berapa kali aku meranin jadi Tuhan Yesus tuh, sempet 3 kali 4 kali gitu kalau nggak salah pastor. Tapi ada di sempat beda gereja. Dan terakhir itu aku sempat meranin itu jadi Tuhan Yesus, itu yang bikin aku jadi lumayan gede banget tuh, karena waktu itu sempat diliput beberapa media kan. Dan gerejanya juga lumayan gede gitu. Dan itu aku jadi dikenal gitu. Tapi ini lucunya ya pastor, aku nggak ngerti kenapa waktu ada saat momen aku sempat disalib tuh, di terakhir aku jadi meranin jadi Yesus itu aku sempat lagi adegan yang Eloi lama sabah tani itu aku kayak ngelihat, kok nih mukanya samar-samar mirip bokap nih kayak gitu. Terus wah apa nih gitu. Ya udah, terus aku pokoknya tetap fokus nyelesain tugas aku itu. Selesai itu aku kayak di situ aku jadi kayak mikir sampai kayak, Tuhan ini ada apa lagi nih hidup gue nih gitu. Kayaknya bener-bener roller coaster banget nih gitu. Maksudnya dibawa kesini lagi sampai ternyata dari situ tuh aku sempet dideketin sama cewek yang beda agama lagi, beda agama lagi. Gitu. Dan keseringan yang beda agama gitu. Itu aku nggak paham banget lagi sih pastor. Sampai soalnya waktu itu aku pernah deketin seagama pun itu kandas juga gitu. Nggak bertahan lama gitu. Tapi terus akhirnya dideketin sama yang beda agama ini malah kayak nyaman gitu. Wah, itu tuh bener-bener sempet ada langsung gosip-gosip yang kayak sempet setelah meranin itu, soalnya nggak lama pastor. Setelah meranin aku jadi Tuhan Yesus itu tuh terakhir tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2017 itu tiba-tiba tuh beredar di beberapa gereja yang aku pernah, apalagi juga aku dulu aktif tuh OMK. Nah terus sempat bilang, Yesus, katanya kayak, Yesus kayak, Yesus, katanya kayak gitu-gitu. Pada heboh banget sampai aku ditanyain sama ada beberapa OMK gereja lain juga, terus ditanyain ke saudara-saudaraku, ke om tante aku, ke sepupu-sepupu aku, itu beneran sih Benjo, katanya kayak gitu. Ya nggak tahu deh, tanya aja orangnya sendiri, kita udah nggak ada yang dikabarin apa-apa kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya aku menikah lah pastor dengan yang beda agama. Ini pernikahan dua keyakinan atau abang ikut dia atau dia ikut? Ini apa ya,
ini bener-bener nggak tahu deh, ini kayaknya aku mungkin kalau misalnya aku jadi orang tua kayak akan mengutuk anak aku ini nih. Ya aku bisa dibilang anak durhaka gitu lah Pester, karena orang tua mana sih yang mau kayak ngizinin anaknya kayak ngegadein imannya untuk cuma pasangan dan sebagainya macamnya kayak gitu, kayak ya mungkin ngerasanya orang tua kan kayak ya ampun gue kan udah ngajarin lo kayak gini tapi terus lo malah dapetnya kayak ya, tapi ya udahlah gitu. Tapi terus aku berusaha meyakinkan gitu loh, maksudnya mah ini kan aku dari kecil sampai segede gini kan aku udah nurutin mama nih, bolehlah aku untuk saat ini aku ngikutin aku sendiri nih gitu. Wah tuh mama nggak terima banget. Mama nggak terima banget sampai akhirnya ya udah gitu, ya udah terserah lo lah. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah agama. Cuma karena untuk menikah gitu. Tapi ya nggak tahu ya, ini anehnya lagi ya, di saat aku pindah agama itu tuh aku kayak nggak disuruh ngikutin apa yang udah semestinya dilakuin saat pindah agama, karena mungkin dilihat dari nama aku ya kayak gitu. Tapi terus akhirnya kan kayak ngelihatnya tuh oh segampang ini gitu loh aku mikirnya. Terus ya udah akhirnya udah ngikutin itu sampai akhirnya tuh nikah tuh. Sampai akhirnya nikah, dan nikah pun itu juga ya sekedarnya aja gitu Pester. Orang tua datang? Enggak sama sekali loh. Jadi karena mama tuh cuma bilang ya udah kalau emang lo udah memutuskan untuk itu ya udah lo ya terserah lo gitu, maksudnya lo urus deh hidup lo gitu, kayak gitu. Maksudnya kamu urus aja hidup kamu gitu, saya udah tidak ada urusannya lagi gitu. Jadi benar-benar pernikahan wah itu pernikahan gak ada restunya Pester. Tapi itu kayak ya aku ngerasanya tuh itu bener-bener nekat gitu loh, bener-bener ya lo nekat aja jalan gitu tanpa restu, dan ya begitu ternyata jalan akhirnya gitu. Pokoknya tuh singkat ceritanya aku menikah nih, aku pindah agama, aku menikah. Lalu di dalam perjalanan pernikahan rumah tangga itu aku ngerasanya kayak aku kan menjalani ya ibadahnya gitu. Aku menjalani itu, setelah itu pun aku ngerasanya kok hampa gitu loh, kayak hampa. Sampai terus kadang aku juga suka bosen, sampai satu ketika aku ibadah gitu, aku berdoa gitu, terus aku nyebut nama Yesus Bunda Maria loh, kayak iya gitu, kayak terus aku mikir hah ini apa nih gitu, maksudnya ini lagi mengadakan ritual keagamaan di situ tapi nyebutnya Yesus Bunda Maria gitu. Aku nyebutnya Yesus Bunda Maria tuh. Itu tuh yang aku mikirnya langsung kayak jadi tuh kayak mengalir begitu saja ya. Setelah apa di saat melakukan ritual itu kayak terus akhirnya aku langsung sadar gitu, hah apa nih barusan nih yang aku sebut gitu. Nah terus sampai akhirnya tuh aku bilang, Bun gue nggak bisa nih gitu, gue bilang gue kayaknya nggak bisa ibadah ini lagi nih, aku bilang. Sampai akhirnya ya aku ya udah aku kayak mencari gitu. Aku sempet ingat-ingat yang ayat Alkitab itu ya, yang apa tuh, bukalah maka kamu ketuklah maka kamu akan dibukakan gitu kan, dan carilah maka kamu akan mendapatkan itu lah. Ya kalau salah aku mohon koreksi nih Pastor. Aku jarang-jarang baca gitu. Nah, terus aku ingat itu sampai akhirnya ya udah aku cari nih. Aku cari Tuhan nih apa sih gitu, maksudnya mau apalagi nih. Ini maksudnya kayak aku sempat mikir Tuhan ini udah bikin aku kesini, terus sebelumnya aku di mana di sini, terus kayak tiba-tiba ngebawa aku ke sini, terus sampai sekarang aku dibalikin lagi, mau gimana lagi nih gitu. Sementara kan aku punya kehidupan ya, gitu. Aku punya kehidupan yang emang ya ini ada yang aku bawa gitu loh, maksudnya nggak bisa aku main pindah-pindah sendiri aja kan kayak gitu. Terus untungnya tuh dia tuh bisa terima aku untuk kayak ya udah nanti kita belajar lagi, katanya kayak gitu. Nanti kamu belajar lagi aja, kamu cari apa namanya ya, cari guru yang bener lah, katanya kayak gitu, cari guru yang bener. Sampai akhirnya aku sempet kayak kepercayaan tuh Pastor. Aku sempet ya udah gue berdoa cuma sama Tuhan aja gitu, maksudnya aku sempet nggak percaya agama Pastor. Nggak percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Iya, apa ya, agnostik lah apa segala macam itu. Nah, percaya adanya Tuhan tapi nggak tahu Tuhan yang mana nih gitu. Aku sempet kayak gitu. Tapi
di sela-sela itu tuh aku sempat dapat kayak kayak ngelihat ada mimpi-mimpi aku tuh suka dikasih titik terang kayak gitu, sampai akhirnya wah emang ini nih si gondrong ini nih gitu loh aku mikirnya. Wah emang Tuhan Yesus nih yang emang bener-bener ngebalikin aku gitu loh. Maksudnya karena aku ngerasanya di situ emang kalau lo udah dipilih, lo mau diapain aja juga lo pasti bakalan pulang nih. Jadi kayak ingat ada lagu yang anak bungsu pergi ke negeri orang itu loh, Pastor. Oh iya. Iya, terus wah ini gue mesti pulang ini mah. Kayak gitu. Akhirnya aku baik-baik, aku ngomong Ke istri. Terus di saat itu pun itu berbarengan sama kelahiran anak. Oh. Jadi itu wah itu juga aku ngambil keputusannya. Wah, apa ya? Ini bagaimana perasaan istri pada saat itu, Bang? Sedih sih itu. Kayaknya mungkin ngerasanya dia kayak terpukul kali gitu ya maksudnya. Tapi diizinkan nggak pada saat itu? Jawabnya lama itu dia tuh. Akhirnya jadi tuh dimana sempat ada momen aku bilang, Bun, ikhlasin aku kembali lagi ke Katolik ya. Aku bilang kayak gitu. Terus sampai dia kayak aku sambil video ini, aku lagi di sini sekarang, aku lagi di gereja tuh waktu itu. Aku lagi di gereja, Bun, ikhlasin aku balik lagi ke Katolik ya. Nih aku sekarang lagi di sini di depan Tuhan Yesus, di depan patung Bunda Maria nih kayak. Terus ya dia cuma bilang kayak ya aku sedih gitu. Aku waktu itu sempat masih simpan tuh capture-annya tuh. Sampai terus akhirnya ya ini kan hubungan kamu secara vertikal ya sama Tuhan gitu. Aku juga bisa apa gitu. Terus di saat itu aku ngerasa kok lu bisa sebijak ini nih gitu. Padahal biasanya tuh dia kayak aku tuh mikirnya wah nggak mungkin nih dia ngizinin nih. Tapi terus coba aja lah gitu kan aku bilang. Tapi terus ternyata dia bisa sebijak itu dan dia ngechat panjang dan memang kalau misalnya memang ini udah rencana Tuhan gitu. Ya Tuhan kamu juga pasti akan seneng lah gitu. Katanya kayak gitu. Toh juga urusan keyakinan ya gitu. Aku nggak akan bisa mengajak atau aku nggak akan bisa ngelawan juga gitu. Karena ini udah urusan kamu sama Tuhan kamu kayak gitu. Tapi ya anak aku izin untuk dididik secara aku gitu. Dia bilang ya saat itu aku mikir ya nggak apa-apa Bun, silakan. Gitu. Aku bilang ya nggak apa-apa silakan gitu. Aku ikhlas kok gitu. Dan akhirnya balik lagi ya. Dan akhirnya nah gak lama tuh sebelum aku kembali nih itu kan ada sempat momen-momen lagi tuh berapa bulan gitu. Sempat aku pulang ke rumah nih Pastor. Aku ketemu sama mama. Tiba-tiba mama ya kayak ngerasa gimana rumah tangga kamu gitu. Tiba-tiba nanya begitu. Iya, gimana rumah tangga kamu bla 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 bla. Terus pokoknya ada kalimat kalau kamu sayang sama saya, kamu ceraikan perempuan itu gitu. Tapi Mama bilang kayak gitu. Itu di saat momen memang mama udah mulai yang sakit-sakitan akumulasi itulah. Udah akumulasi sakit-sakitan. Karena memang di mana momen mama tahu aku nikah beda agama gitu ya. Maksudnya aku nikahnya aku pindah agama gitu kan. Terus itu kan mama tuh udah mulai sakit. Terpukul ya. Mama ya. Nah, itu mama tuh udah kejadian ini tuh setelah kakak aku meninggal berbarengan anak aku lahir. Jadi 10 April. Kakak meninggal juga? Kakakku meninggal. Aku 2 bersaudara kan. Papa meninggal. Papa meninggal. Terus kakak meninggal. Kakak meninggal. Kakakku meninggal itu di 2019 di saat anak aku tuh lahir. Jadi 10 April anak aku lahir, 12 April kakakku meninggal. 2 hari ya? Iya, 2 hari, selisih 2 hari. Dan jamnya lumayan hampir sama tuh 1:30 pagi gitu. Terus aku itu tahun-tahun dimana aku yang aduh ampun juga nih lagi jadi ada kayak ya diganti gitu loh, ada kehidupan terus tiba-tiba ada kematian.
Mama itu, sakit. Mama sakit itu, ya itulah, itu 2019 tuh. Nah itu pokoknya itu dimana pokoknya tahun-tahun seterusnya Ya. itu aku dipenuhi dengan ya pergumulan-pergumulan yang bener-bener apa ya Pester, kayak udahlah jalanin aja lah kayak gitu, Ya. sampai nanti juga bakalan ketemu kok gitu. Iya. Iya itu yang sampai akhirnya ya di 2021 itu yang akhirnya aku memutuskan banget, aku bilang bun aku kembali lagi ke Katolik, ikhlasin aku kayak gitu. Oke. Iya, sampai yang kejadian di mana juga mama ada terucap kalimat itu. Oke. Sampai mama terucap kalimat yang kayak ya itu, kalau kamu sayang sama saya kamu ceraikan perempuan itu gitu. Dan akhirnya aku nggak main langsung ngikutin keputusan mama aja ya, tapi terus itu aku bener-bener berdoa mikir yang kayak Tuhan gimana ya kalau misalnya memang semua terjadinya menurut kehendakmu ya udah gitulah. Iya. Aku bener-bener nyerahin semua jalan kehidupan aku nih Tuhan, Ya. gitu. Terus di saat itu Tuhan ngizinin aku untuk bercerai, Pastor. Jadi yang tuntut Bang Bejo. Ya, akhirnya aku datang ngurusin sendiri ke pengadilan agama. Tapi ini udah diskusi dulu dengan Udah istri diskusi ya. dulu. Dia setuju pada saat udah itu. diskusi dulu. Itu juga ya udah kita mau gimana lagi ya gitu. Maksudnya Karena udah beda ya. Ya, jadi tuh saat itu kami bercerai karena keputusan karena keputusan bersama gitulah. Keputusan bersama emang yang udah dimusyawarahkan nih, udah mencapai mufakat untuk ya udah kita bercerai nih. Walaupun memang sebenarnya tuh nggak ada masalah orang ketiga atau apapun itulah, Pastor. Maksudnya kami tuh dulu baik-baik aja gitu. Tapi sempat ada bilang yang kayak ya udah mungkin kita bareng tuh kita nggak bisa ngegedein anak dengan cara kita bareng. Mungkin dengan cara kita masing-masing kita bisa kok bikin anak ini, membesarkan anak inilah. Gitu. Iya. Sampai akhirnya ya udah kamu yang urus. Oke. Gitu. Ya udah singkat ceritanya tuh akhirnya aku ngurusin nih ke pengadilan agama. Di 2021 itu aku resmi bercerai secara pengadilan agama. Nggak susah kan karena memang udah sepakat ya. Iya, itu udah sepakat dengan alasannya di pengadilan itu aku kembali lagi ke agama aku sebelumnya gitu. Oh, kayak gitu. Akhirnya aku balik lagi ke situ. Dan bagaimana nih dengan cucu? Mama bilang apa? Mama tuh sempet apa ya? Mama tuh sempet biasanya kan gini ya, Pastor. Kalau misalnya pernikahan yang tidak disetujui sama orang tua, biasanya kan dengan kehadiran anak gitu yang udah dianggap jadi cucu, betul. itu akan mengubah perasaan orang tua kan ya, Pastor. Tapi ini bener-bener kok beda nih rasanya nih gitu. Maksudnya Mama tetap nggak suka nih sama rumah tangga aku, sama pernikahan aku, sama dengan kehadiran anak aku gitu. Iya. Dan aku juga bingungnya kenapa ya Mah gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu maksudnya. Waktu itu sempat aku tanya, Mama kenapa sih gitu, kok orang kan di mana-mana kalau misalnya ada anak kan ya happy lah gitu, maksudnya ada cucu gitu. Ya mana saya tahu gitu, ya saya memang nggak suka aja gitu. Sampai terus pokoknya setelah aku bercerai itu, Pastor, aku kan kembali lagi ke gereja kan ya, Pastor. Aku mengaku dosa nih. Aku mengaku dosa. Sampai yang akhirnya itu aku ngerasanya kayak rindu banget ya terima hosti kayak gitu. Ya itu aku udah mengaku dosa dan segala macamnya. Terus aku akhirnya boleh menerima hosti itu lagi. Terus boleh ikut ekaristi lagi dan segala macamnya lagi tuh. Itu aku puji Tuhan banget. Nah itu kehidupan aku lumayan membaik sih, Pastor. Itu aku lumayan membaik, pelan-pelan berangsur-angsur nih membaik. Tapi terus di 2021 kayak gitu. Terus ini tiba-tiba lagi ya, Pastor. Di 2022 aku ini kan udah sempat punya pacar gitu lagi ya, Pastor. Terus dia pun juga kayak gitu, sempat punya pacar. Tapi komunikasi kita masih ya so-so lah gitu. Masih baik-baik gitu. Nah, terus di 2022 tiba-tiba dia balik lagi bilang, "Ya, aku mau nikah. Aku mau nikah lagi sama kamu secara Katolik." Sempet, "Hah?" Terus aku yang kayak, "Bun, lo yang bener aja nih," gitu. Maksudnya. Nah, itu tuh aku langsung bilang lah ke Mama ya. Aku bilang ke Mama, "Mah, ini dia balik lagi. Bilang, katanya dia mau nikah secara Katolik." Terus aku bilang, "Aku juga nggak tahu sih, Ma, dia kenapa gitu." Terus
mama tuh udah langsung big no banget, kayak No gitu. iya udah, wah enggak sih, kayak kamu sadar nggak gitu, kemarin aja kan kamu udah gagal nih pernikahan kamu Iya. gitu. Dan pernikahan Katolik itu tuh nggak bisa cerai gitu, kamu nanti malah makin kayak kebo dicucuk hidungnya, tahu nggak, kayak gitulah mama tuh Iya. bilang kayak gitu. Iya. Mama yang feelingnya tuh ya, aku ngerasanya tuh kayak ya nggak tahu ya kenapa mama punya punya feeling yang benar-benar kuat banget ke aku untuk pernikahan itu. Iya. Terus saya nggak akan pernah merestui gitu sampai kapanpun gitu, mama tuh bilang kayak gitu, mau sampai saya mati ke apapun gitulah, kata mama tuh bilang nggak akan saya pernah merestui pernikahan kamu dengan perempuan itu. Mama bilang kayak gitu sampai, terus itu di 2022 pas Iya. terus ya udah oke lah mah. Terus ya aku sempet bilang sih akhirnya, aku berusaha dengan ya bijaksana gitu ya, aku menyampaikan gitu kan, Bun, aku nggak bisa sih ini menikah lagi, apalagi secara Katolik gitu sama kamu. Gitu. Aku bilang ya walaupun kita menikahnya beda agama di gereja itu boleh gitu ya, tapi ya akunya nggak bisa gitu. Itu aku udah nurutin banget apa kata mama, Pastor. Dan emang bener-bener aku ngerasa setelah itu, pokoknya singkat cerita kami nggak jadi menikah. Itu hati aku tuh kayak makin ngerasa lega gitu. Lega, aku ikut ya nurutin kemauan mama. Tapi di 2023 Pastor, itu di 2023 aku apa ya, pokoknya tuh yang kejadian sebelum itu kan sempat berantem. Aku sempat berantem sama mama, sempat berantem sama si mantan istri aku ini, sampai akhirnya aku sendiri lagi. Terus akhirnya di 2023 pokoknya tuh pertengahan 2023 aku kembali ke rumah itu karena mama sakit itu tuh. Iya, jadi tuh pas lagi aku sendiri itu tuh sempat ada yang kayak datengin aku, bilang, bisik-bisikin aku kayak, itu lo harus pulang ke rumah sih gitu. Lo harus pulang ke rumah nih, nyokap lo sakit kayak gitu. Terus ya udah aku pulang nih Pastor. Aku pulang ke rumah, mama sakit dengan keadaan kondisinya mama udah emang benar-benar terkapar di tempat tidur, rumah berantakan, itu tuh pipisnya mama di mana-mana. Itu yang ya itu aku ngerasanya tuh ya ampun Tuhan, yang ngerasa bersalah banget gimana ya Pastor, kayak ya ampun, cuma gara-gara satu perempuan gitu pernikahan aku juga berantakan. Aku nggak ngikutin omongan mama, nggak dengerin omongan mama, dan dengan keegoisan aku gitu ya, dengan yang aku bilang dari kecil sampai gede, aku bilang kayak gitu, aku selalu nurutin mama. Aku bilang, tapi ya ini masa nggak boleh sih aku untuk ngikutin kata hati aku gitu. Terus ternyata kata hati aku salah juga nih. Ya udah, akhirnya tuh aku di situ benar-benar minta ampun sama mama. Aku di situ benar-benar yang, aku minta maaf ya mah. Gitu. Terus di situ mama itu penyakitnya kan udah lumayan parah ternyata Pastor. Mama tuh udah kena komplikasi, udah macem-macem deh. Udah ada gula, jantung, darah tinggi, asam urat. Wah tuh macem-macem. Terus sampai mama tuh udah cuma diem aja, cuma kayak kayak gitu-gitu. Terus aku ya mandiin mama, aku bersihin semua kotoran mama, aku bersihin rumah itu segala macam. Ya udah, terus itu juga akhirnya di hari itu aku balik tuh, aku juga bilang sama kerjaan aku, sama kantor gitu, aku bilang sama bos aku cabut dari kerjaan gitu. Aku bilang, kenapa emang Jo? Katanya gini, nggak apa-apa, ini waktunya gue ngurusin nyokap. Emang lo nggak takut nanti hidup lo gimana nih, makan lo gimana? Ya gue nggak takut sih gitu, maksudnya ya Tuhan mengizinkan ini ya berarti Tuhan nggak akan ninggalin gue nih, gitu aku bilang. Terus ya udah bener ya, gini, nanti kalau ya udah, akhirnya tuh aku sama sekali hidup akhirnya dengan pakai uang sisa-sisa yang ada di rekening aku aja. Dengan ada yang terus sempat aku jual-jualin barang tuh Pastor. Sempat aku jual-jualin barang yang ada di rumah gitu. Selama ngurusin mama kan juga pakai biaya kan ya, buat beliin ini itu dan segala macam. Terus akhirnya tuh pokoknya mama aku bawa ke rumah sakit lah. Pokoknya tuh aku ngurusin mama, jadi dari rumah ke rumah sakit tuh sempat bolak-balik gitu, dari rumah ke rumah sakit, ke rumah sakit. Biaya sekali itu. Iya, itu lumayan, dan itu kan aku benar-benar sendirian ya Pastor. Iya betul. Jadi ada dari keluarga yang lain gak ikut tolong?
Ada sebenarnya sepupu sama om tante aku tuh Oh, sempat bilang, "Kak, udahlah Kak, ini apa namanya, kami yang jagain lah gantian, kamu udah capek lah apalah kayak gitu." Terus iya, aku bilang, "Nggak usah lah, ini tanggung jawab gue kok gitu, ini iya, dosa gue gitu, ini kesalahan gue gitu." Aku bilang, "Ini emang yang harus gue tanggung gitu, mau sampai siapa apa gitu nggak apa-apa, mendingan gue yang capek nih gitu." Gue bilang. iya, Akhirnya ya itu hari-hari aku cuma ya nyetel lagu rohani, berdoa, cuma kayak ya ya mah mau diurusin apa, mau diambilin apa mah, aku suapin mama, aku bersihin luka-luka mama. Mama kan ya emang udah sama sekali nggak bisa duduk, nggak bisa bangun, udah di tempat tidur tempat aja tidur gitu. ya? Heeh. Iya, Jadi akhirnya kan aku miring kiri miring iya, kanan, bener-bener wah itu aku kayak sempat ada di mana masa-masa aku stres ngurusin itu iya, kayak gitu. Aduh Tuhan, capek lah nih gue ulang kayak gitu. Maksudnya kenapa kenapa mesti gue nih gitu. Ya udah gitu maksudnya. Akhirnya aku kayak tenang lagi. Aku tenang lagi kayak ya udah ya Tuhan, kalau misalnya emang mesti aku ngurusin mama ya oke, iya, gitu. Aku ya dosa-dosa aku memang udah banyak banget kok gitu. Maksudnya sampai sejauh ini juga apa ya? Aku ngerasanya ya Tuhan tetap tetap nemenin aku gitu, tetap tetap nebelin iman aku dengan semua kisah-kisah hidup aku yang emang itu di situ selalu ada penyertaan Tuhan gitu loh. Dengan aku selalu dengerin lagu rohani yang Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Itu di situ kayak aku ngerasa iya Tuhan, emang langit nggak selamanya biru gitu. iya, Dan emangnya Tuhan selalu nyertain aku di situ. Aku ngerasa banget kok Tuhan gitu kan aku bilang. Tapi eh ya kasih aku kekuatan ya Tuhan ya. Semoga nih aku bisa nih ngelewatin ini iya, gitu. Terus ya aku nggak ngerti ya kenapa ya. Aku bukan yang ngatur Tuhan, aku bukannya sok-sokan tahu skenario nya Tuhan gimana, Pastor. Sampai akhirnya aku dikasih pas banget sama Tuhan waktu 2 bulan pas. Itu sampai akhirnya tuh mama menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit itu di pelukan aku gitu Pastor, karena aku sempet subuhnya itu hari Jumat pas mama dimandiin ya, iya, kan aku juga ikut mandiin sama nurse-nurse-nya di rumah sakit tuh dimandiin. Itu aku ngelihat udah kayak ini bukan mama nih gitu. Itu sampai di kamar rumah sakit kan aku sampai bilang kayak ngomong sendiri, emang itu kan cuma kan itu kan harusnya ada dua bed gitu, iya, tapi satu bednya kosong pas banget, oke, emang cuma aku doang gitu sama mama. Dan itu akhirnya aku ngerasa setelah dimandiin mama ini bukan mama gitu ya, aku tuh selalu bilang kayak mama udah nggak ada kan nih, aku bilang kayak gitu. Tunjukin lah kalau misalnya memang mama masih ada di ruangan ini, apa kek gitu, goyangin apa kek, iya, gerakin apa kek gitu. Orang itu kayak cuma apa sih, tapi maksudnya kayak di monitor yang buat jantung itu, aku kan ngelihatnya kayak nggak mungkin nih stabil aja terus nih, sementara dia napasnya udah kayak gitu gitu kan. Wah ini cuma kayak bantuan alat nih. iya, Iya, terus berapa kali nurse bolak-balik ke aku kayak ngecek gitu. Terus abis itu jam 10 pagi gitu hari Jumat itu aku ingat banget, sempat ada dokter yang kontrol, iya, sempat ngecek di pupilnya kan, sempat di pupilnya tuh udah nggak respon oh, gitu. Tapi terus ya aku sempat ngelihat ya gitu, masa oh ini udah nggak respon, tapi terus aku yakin kayak mama nih masih ada nih, tapi udah bukan di badan ini gitu, aku mikirnya ya. iya, Terus ya udah akhirnya ya udah pokoknya aku berusaha menenangkan diri, tapi itu feeling aku akhirnya aku nyebarin ke semua apa namanya, semua saudara-saudara. Saudara, Aku iya. nyebarin ke semua saudara-saudara. Akhirnya aku bilang eh mama udah nggak jelas deh, aku bilang kayak gitu. Terus ya udah aku siap nggak siap harus siap nih. Iya, sampai ya aku inget banget sama ada ayat Alkitab dari Filipi 4 itu ya, Iya. kalau nggak salah, yang segala perkara dapat Kutanggung kutanggung di di dalam dalam Dia Dia. yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, ini Itu- ditinggal papa, Ya, kakak, mm, mama. mama. Ini benar-benar Dari sendiri. Aku sekarang benar-benar sendiri, Pastor. Iya. Dan
apa ya, dan aku ya bener-bener akhirnya ngerasanya mungkin kalau misalnya aku nggak deket sama Tuhan ya Pastor, itu Ya. aku bisa marah ke Tuhan gitu. Ya, kecewa. Iya, aku bisa kecewa, bisa marah, Kehilangan bisa, segalanya nih. iya, sampai kayak ya dulu itu aku sempet pengen mengakhiri hidup Pastor. Kenapa? Udah saking banyaknya aduh masalah yang Ya, kayak bener-bener aduh gue nggak bisa nih, ya. gue nggak bisa. Tapi terus nggak tahu ya, Tuhan tuh kayak selalu ngejagain aku, Ya. sampai ya akhirnya pas aku harus terima mama meninggal ya. Ya. Mama meninggal tuh ngerasanya kayak apa mesti aku juga Ya, balik lagi nih kayak gitu. Oh. Gitu kayak, tapi terus Tuhan tuh bener-bener ya membulak-balikan hati aku yang enggak gitu, tenang, ada gue nih gitu, tenang, lo nggak sendirian Ya. kayak gitu. Jadi tuh aku di situ ngerasa bener-bener yang sampai saudara-saudara om tante bilang, kak kamu kuat banget sih kayak gitu. Ya. Mungkin kalau orang lain, sampai teman-teman lama aku juga, waduh Jo, gue kalau jadi lo gue nggak tahu sih Iya. gue mau gimana kayak gitu. Ini benar-benar kehilangan semuanya, bukan Ya. cuma orang tua tapi saudara kandung satu-satunya pun Iya Pastor, sudah pergi. iya, Ini benar-benar wow. Kalau nggak dekat sama Tuhan benar habis. iya. Aku kalau nggak deket sama Tuhan, aduh itu aku berantakan banget Betul, Pastor. betul. Iya, mungkin akan berkata Tuhan jahat. Iya, karena ya ada teman aku yang kayak gitu. Dia sempat dia mau menikah nih. Ya. Dia mau menikah waktu itu. Dia beda agama. Ya. Dia mau menikah, tapi terus pasangannya tuh sebulan sebelum pernikahan pasangannya meninggal. Gitu. Terus wah sampai nggak tahu sih sampai detik ini atau kapan ya gitu. Itu si teman aku itu tuh benar-benar sampai marah ke Tuhan. Dia nggak mau nyembah Tuhan lah, apalah Iya. inilah itulah, dia nggak mau berdoa. Kecewa. Dia kecewa banget sama Tuhan katanya kayak gitu. Ya ampun. Ya itu aku tuh mungkin kalau ngelihatnya ya gue puji Tuhan banget sih gitu. Ya. Aku tuh masih puji Tuhan banget, kayak Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, tapi Tuhan menguatkan gitu loh, menguatkan Ya. aku yang benar-benar ya tenang aja gitu loh. Ya. Gitu, aku benar-benar jangan takut lo, jangan takut gitu, jangan takut sama kesendirian lo Betul. gitu. Dan pasca perceraian masih tetap menghidupi khususnya anak lah. Nah ini Pastor, sebelum mama meninggal, Ya. mama tuh punya pesan gitu, itu bukan anak kamu. Hah? Gitu. Bukan anak gimana? Aku juga nggak ngerti ya Pastor, karena ya aku di bayangan aku ya gitu, karena di saat mama sakit nih, mama tuh suka banget kan manggil-manggil, terima kasih Tuhan Yesus telah mengunjungi aku, terima kasih ma gitu. Maksudnya kayak mama aku manggil mamanya, manggil nenek aku gitu, kayak terima kasih ma sudah datang gitu, nanti ajak aku ya ma terbang bersama mama, katanya kayak gitu tuh. Kalau lagi ya kayak lagi tidur terus tiba-tiba. Nah di situ tuh aku ngelihat kayak ya mama di saat kritis gini, mama yang paling deket nih sama Tuhan. Oke. Gitu loh. Dan ketika mama menyampaikan pesan dia bukan anak kamu gitu, itu aku kayak langsung ngerasa wah ternyata ya bener nih apa yang udah dibilang sama mama dari awal-awal pernikahan. Oke. Mama nggak pernah sepakat dan sebagainya macamnya, itu nggak pernah setuju dan nggak pernah merestui itu, ya itu nih. Dan emang setelah kelahirannya pun, kenapa yang waktu itu aku tanya juga kan, kenapa sih mah gitu, itu mama juga nggak pernah bilang tuh. Dan di saat mau meninggal mama baru bilang kayak gitu, dia bukan anak kamu. Ya aku ngerasanya kayak ya Tuhan Yesus yang ngasih tahu kali ini ya, maksudnya ini pesan dari Tuhan, dan aku ngerasa satu-satunya wakil Tuhan di dunia itu orang tua lewat mama ya ini gitu. Pesannya tuh ternyata ini gitu. Tetapi atas dasar apa gitu? Nah itu aku sama sekali nggak tahu atas dasar apa Pastor. Karena tapi waktu itu sempat mau dibilang sama mama kan, oke, nanti kalau kamu nggak percaya kita tes DNA gitu. Oke. Kita tes DNA, tapi kalau misalnya, tapi terus ya setelah itu pun mama kan sakit terus aku pun juga kan tes DNA kan lumayan mahal ya Pastor. Jadi aku juga ya udahlah, maksudnya kalau secara darah ya is okay lah ya gitu.
Tapi terus ya udah aku pikir ya udahlah ya gitu, maksudnya Iya. sekarang pun juga aku mau ngebuktiin ke siapa gitu, Pastor. Iya, iya, iya. Gitu kan. Karena aku rasa dengan omongan mama sebelum meninggal, pesan itu udah cukup gitu buat aku. Udah cukup meyakini aku bahwa ya memang itu bukan anak aku. Tapi di sisi lain mungkin kalau misalnya memang orang tua ya, itu memang yang orang tua ngerasa benar-benar itu anaknya, dia akan punya ikatan batin yang emang kalau aduh nih anak gue lagi ngapain nih kayak gitu. Nanti dia bisa makan kayak apa, lagi ngapain. Dan Ini nggak punya ikatan batin? ini aku sama sekali bener-bener biasa aja, Pastor. Kayak aku sempet itu selalu aku bawa dalam doa ya, Pastor. Ya. Maksudnya kayak Tuhan, kalau misalnya memang apa ya apa yang terjadi setelah aku bercerai gitu ya, Ya. ya udah gitu, maksudnya biarkan maksudnya ini bukan urusan aku lagi gitu. Karena ya kalau Tuhan udah menghendaki kehidupan itu ya ini udah kehendak Tuhan gitu loh. Ini udah jalan Tuhan gitu menurut aku. Terus ya udah itu sampai akhirnya jalan terus. Itu aku cuma bawa dalam doa dan akhirnya mama kasih jawaban itu. Gitu. Ya udah akhirnya aku tuh sampai sekarang ikutin mama dan akhirnya kami lost contact sih. Lost contact udah ya? Akhirnya kami lost contact. Dia juga nggak nyari ya? Dia juga nggak nyari. Berarti dia mungkin juga tahu bahwa memang itu bukan anak Bang Benjo. Aku mungkin ya kalau aku ambil asumsi ya mungkin bisa aja gitu. Karena ya kalau misalnya memang itu benar kan harusnya dia ngejar tanggung jawab ya, Pastor. Ya, gitu. Betul. Lu tanggung jawab lah sebagai. Tapi kan karena memang secara waktu di pengadilan pun kan kita nggak bahas ini. Ya, nggak meributkan itulah ya. Meributkan itu. Gitu. Oke. Jadi ya udah sampai detik kemarin itu mama meninggal aja dia nggak datang. Itu yang kayak bikin aku yakin. Oh ya. Ya oke gitu. Baik. Aku rasa. Jadi kalau sesuai dengan firman Tuhan Alkitab, Bang Benjo masih bisa menikah lagi secara Katolik ya, atau secara Kristen bisa, karena kan pegangan kita sama ya, Alkitab. Jadi kalau secara Alkitab bisa menikah lagi. Kenapa? Karena pernikahan Bang Benjo yang pertama itu bukan dipersatukan oleh Tuhan, artinya bukan di gereja ya. Dan kalau bercerai ya sesuai dengan Alkitab masih bisa menikah lagi. Yang dipersatukan oleh Tuhan, cerai itu yang nggak bisa nikah lagi. Ya, jadi yang tidak dipersatukan oleh Tuhan Yesus, cerai, mau nikah secara Kristen ya bisa, gitu ya. Jadi doa kami Tuhan Yesus mempertemukan Bang Benjo dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, bukan cuma seiman, tetapi yang takut akan Tuhan. Putuskan kutuknya, kutuk apa? Kutuk pernikahan beda keyakinan. Ya, Pastor. Karena kan mama memulai dengan papa, ya kan? Dan akhirnya Bang Benjo sempat ke situ juga, ya kan? Sampai akhirnya meninggalkan Yesus. Dan akhirnya puji Tuhan anak yang hilang kembali dan selamat datang kembali di kerajaan sorga. Dan tetap pegang iman karena godaan masih banyak di luar sana. Abang sendiri nih masalahnya, nggak ada papa, mama, kakak. Artinya tuh bebas sebenarnya, kalau mau bebas sebebas-bebasnya ya. Tetapi pesan aku sebagai seorang hamba Tuhan, takutlah akan Tuhan. Miliki komunitas yang benar. Ya, puji Tuhan sekarang kerja di gereja ya. Iya, puji Tuhan banget, Pastor. Ini bagus sekali karena otomatis orang-orang gereja semua di sana yang seiman. Artinya tuh bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi untuk jatuh ke dalam dosa atau melakukan pernikahan beda iman lagi atau tinggalkan Yesus lagi agak-agak susah. Ya, resikonya kecil karena memang dikelilingin orang-orang yang seiman, yang takut akan Tuhan. God bless you, Brother Benjo. God bless you, Pastor. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali.
Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai cuma ada 2 pilihan. Yang pertama sendiri seumur hidup. Atau yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana agar semakin maju, semakin berkembang dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.